Halo, selamat sore teman kumparan, apa kabar? Gimana nih puasanya hari ini? Semoga lancar dan juga barokah ya buat kamu yang hari ini berpuasa. Senang sekali saya Dewi Kumala dapat menjumpai teman kumparan, tentu saja hanya di kelas investasi. Nah, untuk yang episode kali ini adalah kelas investasi episode ke-14 dengan tema tentu saja menilik saham incaran usai lebaran. Ya biar tambah cuan ya. Nah, sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita. Nah, terlebih dahulu saya mau kasih tahu nih buat seluruh teman kumparan, saya dan juga seluruh teman-teman di sini, kita semua sudah melakukan swab antigen dan semuanya sudah dinyatakan negatif. Semoga kita semua sehat selalu ya. Dan seperti biasa nih buat teman kumparan yang mulai tertarik untuk belajar berinvestasi ya. Wah, ayo buruan merapat ya ke Instagram Live dari kumparan kali ini. Karena dijamin akan menambah wawasan serta pemahaman teman kumparan semua. Dan sekali lagi nih buat teman kumparan, jangan lupa buat yang pengen nanya-nanya langsung ke narasumber, boleh langsung saja chat di kolom komen yang ada di bawah ini ya. Dan nanti akan kita pilih ada 5 pertanyaan terbaik yang bakal langsung dijawab bersama dengan narasumber kita. Dan gak cuma itu, nanti juga akan kita berikan apresiasi berupa ini ada saldo digital. Aduh. Saldo digital dengan total Rp500.000. Lumayan banget ya buat buka puasa ya. Nah, di episode kita kali ini kita akan bahas mengenai menilik saham incaran usai lebaran. Ya meskipun hari ini ya adalah hari terakhir perdagangan di Bursa Efek, tapi nggak apa-apa ya, kita kan masih ada waktu buat besok habis lebaran. Kira-kira mau beli saham apa ya biar bisa dihitung-hitung ya, dan juga dilihat seperti apa technical analisisnya. Dan pastinya ini cocok banget buat seluruh teman kumparan yang sedang berencana untuk memutar uangnya melalui investasi di bulan ini, khususnya untuk habis lebaran nanti ya. Karena apa? Karena sekali lagi menjelang lebaran di tahun ini atau April 2022 ini memang IHSG sedang menyentuh all time high alias rekor tertingginya. Nah, kalau kita lihat-lihat teman-teman kemarin sempat cek ya di tanggal 1 April IHSG ini memang sempat menembus di level 7.300-an ini, angka yang cukup tinggi ya. Dan tidak hanya itu, kalau dilihat lowestnya mungkin teman-teman juga udah banyak yang nyerok ya hari Senin Selasa kemarin yang portonya mendadak merah gitu ya, tapi nggak usah khawatir. Kalau merah itu berarti saatnya untuk beli, bukan saatnya untuk panik. Nah, tentunya kalau ngomongin penguatan ekonomi, ini bukan tanpa sebab gitu ya, karena pelonggaran protokol kesehatan, karena kalau kita lihat saat ini memang sudah angka COVID sudah mulai melandai, berarti ini adalah sinyalemen positif. Artinya adalah kita sesaat lagi sedang mendekati reopening ekonomi, dan tentu saja ini akan memberikan dampak yang positif buat ekonomi Indonesia. Nah, kita juga mulai bangkit begitu ya dari pandemi. Nah, tidak hanya itu, kalau kita lihat sekarang mau keluar kota, mau mudik, udah nggak perlu lagi PCR, udah nggak perlu lagi swab antigen. Jadi kita udah melihat ya seperti apa pemerintah memberikan pelonggaran begitu ya, dan ini juga salah satu sinyalemen positif untuk adanya nantinya akan ada reopening ekonomi, kita harapkan habis lebaran. Nah, dengan tanda-tanda seperti itu, jadi para analis juga menilai kegiatan ekonomi di lebaran tahun ini akan semakin masif begitu ya. Karena berbeda dari 2 tahun yang lalu, kayaknya kita waktu itu kan lebaran harus di apartemen, di kos-kosan atau di rumah. Jadi memang nggak boleh mudik. Nah, untuk lebaran tahun ini senang banget, we have to be grateful, kita udah boleh mudik. Nah, menyusul juga kegiatan belanja yang diperkirakan akan meningkat jelang lebaran tahun ini. Nah, udah mulai minggu depan ya. Nah, ini sektor saham retail apa yang bisa direkomendasikan investasi dari bagi para analis. Nah, tidak hanya retail saja yang menjadi incaran jelang lebaran tahun ini ya. Kalau kita lihat data dari Bursa Efek Indonesia mencatat sektor-sektor lain seperti energi. Wah, gimana? Yang udah pada nyicil-nyicil untuk nikel kayaknya udah cuan lumayan banget kan. Terus ada lagi CPO yang kemarin sempat naik, kemudian karena adanya isu ban atau dilarang ekspor sempat turun, akhirnya naik lagi. Nah, kemarin udah lumayan naik ya. Tidak hanya itu, ada juga sektor consumer, transportasi yang wah ini kayaknya pilihan makin banyak nih ya buat teman-teman kumparan untuk bisa belajar investasi. Jadi memang saham-saham ini memang bergerak dinamis sekali. Dan ini membuktikan bahwa dengan ketiga sektor tadi ya, ada energi, consumer, ataupun juga mungkin transportasi bisa menjadi pilihan untuk kita berinvestasi. Nah, jelang lebaran tahun ini, kalau ngomongin lebaran gak jauh-jauh sama THR ya. Pemerintah ini juga sudah mulai mewajibkan agar THR ini sudah harus cair setidaknya 1 minggu sebelum lebaran. Kamu udah
Pada dapat THR belum? Hayo. Nah, sementara itu ya, kalau dibilang penerima THR ini juga bisa menggunakan dananya untuk mulai berinvestasi. Jadi nggak cuma dikonsumsi aja, sekali konsumsi beli handphone, beli motor langsung habis. Enggak ya, kita harus menyisihkan untuk investasi biar duitnya diputar lagi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kira-kira sektor apa yang masih memiliki prospek. Nah, kalau kita ngomongin prospek ini kan upside ya. Upside-nya kira-kira masih berapa persen yang kita beli mungkin habis lebaran, nanti kita tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, beberapa bulan, nah kita bisa cuan. Nah itulah yang bakal kita obrolin hari ini bersama dengan narasumber kita. Dengan tentu saja tema kita pada kesempatan kali ini di kelas investasi kumparan. Nah sebelum masuk ke pembahasan bersama dengan narasumber kita, aku juga sekali lagi mau ingetin nih buat teman kumparan semuanya bahwa kelas investasi saham kita kali ini nih sama sekali tidak menyuruh teman-teman untuk jual ataupun beli ya. Jadi kita memang sifatnya edukasi atau menambah wawasan. Biar abis acara live kita semua jadi tambah pintar karena kita dapat ilmu dari narasumber kita. Oke, untuk mengupas tuntas mengenai topik kita pada kesempatan kali ini, gabung narasumber kita yakni Mas Daniel Wiguna. Beliau adalah Head of Online Trading Sukor Sekuritas. Kita sapa langsung aja yuk Mas Daniel. Mas Daniel Wiguna, apa kabar? Halo, kabar sehat. Mbak Dewi apa Ya, kabar? iya, Sehat-sehat selalu lah ya? sehat selalu. Semoga teman-teman di Sukor Invest juga sehat selalu ya. Sehat selalu. Oke, nah ini kalau kita lihat ini kan sentimen positifnya banyak banget ya. Angka COVID-nya udah mulai melandai, kemudian reopening ekonomi. Terus dari demand dan juga supply dari energi dunia ini kayaknya juga sekarang ini nikel-nikelan lagi manggung. Nah ini kira-kira Betul. boleh dikasih insight nggak ke teman-teman kumparan? Kira-kira seperti apa raport dari Bursa Efek Indonesia khususnya nih untuk IHSG jelang Lebaran ini? Oke, kita mulai dari indeks harga saham gabungan dulu ya. And I am really proud to say, ini senang banget bisa jadi salah satu orang yang mengabarkan hari ini ya di akhir perdagangan di bulan April ini, rapor dari indeks harga saham gabungan itu sangat-sangat cemerlang kalau saya bisa bilang ya. Karena kalau kita lihat dari sisi year to date ini dari data perdagangan dari Bursa Efek Indonesia, IHSG kita itu secara year to date ya ini ya. Itu untuk wilayah Asia dan Asia Pasifik per hari ini kita itu ada di peringkat pertama gitu. Kenapa? Karena secara year to date IHSG kita itu berhasil nanjak 615 poin atau menguat 9,35%. Nah, ini tuh kalau kita bandingin dengan bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, ini adalah salah satu hal yang jarang banget terjadi gitu ya. Kemudian dari sisi kalau kita bandingin nih ya, dari seluruh indeks-indeks yang ada di dunia, itu tuh kita ada di peringkat ke-6. Jadi kita masih masuk dalam top 6. Nah ini tuh rapor yang bagus banget untuk Bursa Efek Indonesia di tengah sentimen-sentimen negatif global yang sedang berkembang. Nah tidak pernah ada sentimen-sentimen negatif yang ada dalam satu tahun yang sama kayak tahun 2022 ini gitu. Nah contohnya yang pertama kan pandemi masih di beberapa negara jalan, habis itu inflasi tinggi, habis itu ada terjadi perang gitu. Nah belum lagi memikirkan faktor-faktor global yang sifatnya itu negatif yang kemarin sempat booming itu perang dagang dan lain sebagainya. Nah itu tuh semuanya kejadian nih di tahun 2022, krisis energi, komoditas mahal dan lain sebagainya. Tapi di tengah kondisi itu tuh di akhir April ini di bulan keempat itu kita berhasil ada di peringkat pertama gitu ya untuk Asia dan Asia Pasifik. Jadi bravo buat indeks harga saham gabungan. Nah dan pasti ini banyak yang nanya kan, Mbak Dewi ini kenapa sih bisa kayak gini? Tadi pasti udah sempat disinggung oleh Mbak Dewi, yang menyebabkan itu adalah energi gitu ya, adanya energi super cycle beberapa mulai dari tahun lalu nih ya kita melihat ada yang namanya energi super cycle di mana harga-harga energi mulanya dari minyak, batu bara itu tiba-tiba pada meroket semua gitu ya, tapi efeknya itu belum terasa sebenarnya di tahun lalu karena masih banyak emiten-emiten energi dan turunan-turunan daripada emiten energi itu yang masih lagging. Nah itu di tahun lalu. Nah tapi ternyata gitu ya di akhir tahun lalu itu semua pada mulai terbang tuh, yang lagging-lagging pada mulai terbang. Di tahun ini tuh pada terbang semua gitu ya. Kalau kita bisa lihat beberapa saham
yang terkait dengan komoditas dan juga energi. Dari tahun lalu tuh kita sempat ngelihat Indi, sempat ngelihat Doit gitu ya. Ini kan yang terkait dengan minyak, batu bara dan lain sebagainya. Nah, Atau tahun mungkin ini tuh udah pada ADMR yang naiknya terbang-terbang. gila-gilaan ya, ngalahin bapaknya ADMR ya, ya, Adro ya. bener banget. Kalau dihitung Hari dari ini hari valuasi ini kan anaknya, karena ADMR kalau kita lihat bener nih, hari ini dia masuk di top chart ya. Top chart dari indeks harga saham gabungan nih. Kalau saya lihat data-datanya hari ini pada kaget juga semuanya ya. Untuk ADMR kan masih tetap lanjut ya ini. eh Oke, karena dia sambil batu saya bara lihat. kalori tinggi. Bener, dia itu hari ini naik 2,25% di 2.730. Nah, ini kan kalau secara teknikal kita lihat dari ADMR sendiri itu sepertinya memang ada resisten gitu ya. Ada resisten kuat di 3.000 nih. Nah, pertanyaannya kapan bisa lewat 3.000? Ini kita harus lihat lagi seberapa lama harga batu bara itu bisa bertahan di level-level sekarang gitu. Ini tuh sebenarnya cuman butuh apa ya namanya ya? Cuman butuh sedikit dorongan nih dari Oke, para investor betul. untuk kemudian mengakumulasi nanti bisa break level 3.000 gitu. Oke, Targetnya soalnya ada di atas sana. betul, ada di atas sana. Ini kalau ngomongin emiten Iya. nanti ya Mas Daniel ya. Nah, tapi thank you loh udah Mm-mm. di-spill nih. Berarti ada satu colokan tadi ya untuk batu bara yang Iya, udah terbang masih bisa terbang lagi. Ibaratnya mungkin sekarang lagi masuk wave kedua, ketiga, nanti masih akan ada wave keempat, kelima mungkin ya. Tapi nanti di-spillnya nanti. betul betul. Nah, kalau tadi Mas Daniel sempat bilang ya bahwa Indonesia saat ini kan IHSG-nya rapotnya bagus sekali ya. Penutupan perdagangan Mm-mm. besok mau lebaran aja kita hijau, berarti memang rebound dari Senin Mm-mm. Selasa kemarin yang memang sempat sedikit koreksi, dan ini juga rapot baik Iya. ini juga didukung dengan adanya permintaan demand dan juga supply dari dunia, karena kita tahu bahwa Mhm. Indonesia ini memang Mhm. penghasil energi khususnya untuk batu bara yang digunakan untuk di opening ekonomi dan juga mungkin nanti nikel, karena kita semuanya kan akan menuju ke green energy. Nah, kalau ngomongin Betul. level nih Mas Daniel, kira-kira nih abis lebaran nih biar teman-teman kumparan juga tahu. Kira-kira apakah IHSG mau retrace dulu ataukah langsung nanjak? Nah, kalau kita ingat-ingat juga ini kan ada boleh dibilang idiom ya, sell on May and go Iya. away. Ini udah April, besok Mei. Nah, apakah ini IHSG apakah akan hijau ataukah agak sedikit merah? Karena kita takut adanya sell on May and go away. Silakan. Oke, oke. Ini menarik banget ya, dari kemarin-kemarin itu juga udah banyak banget yang nanya sama tim Sukor. Kemudian kita juga udah melakukan beberapa riset dari Sukor Sekuritas. Itu tuh kita bisa ngelihat sebenarnya dari dua hal. Dari makronya dulu seperti apa. Nah, makronya itu di bulan Mei kan memang secara statistik gitu ya, di bulan Mei itu biasa ada penurunan gitu, orang jualan dulu gitu. Kenapa? Karena memang sudah yang bagi-bagi dividen itu udah pada kelar bagi dividen Pada TP semua, semua jadi ya. udah dapat cuannya, ya udah cabut dulu lah gitu, Betul, betul. menikmati nyantai dulu nih di bulan Mei. Kemudian barulah nanti masuk di pertengahan tahun gitu, mulai nyicil sedikit-sedikit, biasanya seperti itu. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari sisi sentimennya sendiri, di bulan Mei ini kan ada beberapa event nih yang akan terjadi. Yang pertama adalah Fed ini akan menaikkan suku bunga nih, kurang Betul. lebih ya di tanggal 4 nanti. Nah, di tanggal 4 ini yang menjadi pertanyaan, mau naikinnya berapa? 0,25, 0,5, atau 0,75. Tapi kalau berdasarkan FOMC kemarin, kita lihat juga probabilitasnya itu 99% pasti naik 0,5. Nah, ada chances sedikit naik ke 0,75. But anyway, untuk kenaikan suku bunga acuan ini, berapapun besarannya, 0,5 atau 0,75, yang perlu diperhatikan adalah sektor perbankannya. Gitu, Betul. karena kan rasio profitabilitas perbankan ini pasti naik nih ketika dinaikin suku bunganya, walaupun akan diikuti dengan adanya kemungkinan kenaikan kredit macet juga, NPL dan lain sebagainya. Tapi untuk perbankannya sendiri ini pasti menjadi sentimen yang cukup bagus gitu untuk untuk banknya sendiri. Nah, selain itu di bulan-bulan 5 ini, selain tadi orang bakal banyak ngelepas dulu. Ini belakangan ya, belakangan kalau yang kita lihat dari sekuritas, dan ini juga hasil diskusi saya dengan beberapa tim riset kita di sekuritas, itu tuh memang banyak yang menggunakan transaksi margin kan. Karena ini di akhir-akhir pekan, di akhir-akhir bulan, apalagi di akhir bulan April, kita lihat IHSG udah rally dari Januari sampai April gitu ya.
dan yang pakai margin juga ini banyak, jadi yang melakukan aksi profit taking juga banyak gitu sebelum liburan. Apalagi ini liburannya panjang nih, gitu ya. Betul, Makanya seminggu kita ya. lihat, betul, makanya kita lihat IHSG ini di bawah waktu tutup per hari ini, saya lihat datanya ini ditutup di bawah, tadi sempat ke bawah 7.200 sedikit, tapi akhirnya untuk IHSG ini berhasil tutup di atas 7.200 gitu. Nah, ini untuk beberapa investor yang sudah mulai mengambil posisi. Tapi anyway, big playersnya itu sepertinya sudah mengamankan cuannya dulu Mhm. gitu untuk Oke. melihat kondisi pasar nanti seperti apa. Oke, ini menarik sekali kalau Uh, tadi Mas uh, Daniel sempat bilang big mm-mm, player-nya udah ngamanin uangnya dulu. Ini mungkin mm-mm. terlihat dengan angka IHSG yang Senin Selasa tuh cukup koreksinya cukup dalam ya. Iya, ada sempat sentuh lebih dari 1% koreksinya, Betul, gitu betul. karena masih ingin melihat di global nanti seperti apa. Karena kan yang ditunggu-tunggu ini adalah Fed ini nanti mau kemana, Betul. gitu, secara global sentiment. Oke, nah kalau secara global Mm-mm, sentiment sendiri, Mas Daniel ngelihat bahwa katalis ini nih sebenarnya udah masuk price in ke harga-harga saham mm-mm, belum sih? Karena tadi Mas Daniel udah bilang sebenarnya ini market ini udah tahu kenaikan suku bunga US nih antara 0,5 sampai 0,75 berarti. Nah, kalau kayak gini apakah harga-harga udah price in yang kemarin terlihat koreksi Senin Selasa ataukah ke depan masih akan ada kemungkinan lagi akan harganya belum price in hingga menyebabkan mungkin mm-mm. IHSG sebagai emerging market juga ikut terdampak begitu. Oke, kalau kita sih ngelihatnya ini sudah terprice in gitu, karena kemarin Mhm. sudah koreksi cukup dalam, karena waktu kemarin koreksi dalam itu kita lihat US Treasury yields itu yang 10 years Treasury yield, Mhm. surat utang Amerika Serikat yang 10 tahun, itu Mhm. udah nyentuh angka kurang lebih 2,9 sampai 3%. Oke. Nah, ini tuh gimana ya ketika itu terjadi, itu tuh membuat pasar saham akhirnya terkoreksi. Kenapa? Karena kan jadi kelihatan investasi di obligasi itu jadi lebih seksi gitu daripada pasar saham. Makanya banyak banyak investor-investor itu kemudian memborong US Treasury yields itu secara global. Nah, ketika dia turun, pasar sahamnya mulai stabil lagi. Gitu. Mhm. Jadi kalau kita sih ngelihatnya sebenarnya ini sudah terprice in gitu ya, mungkin masih ada sedikit spillover effect nanti setelah apa namanya, setelah The Fed menaikkan suku bunga gitu nanti, tapi setelah itu kita di Indonesia sendiri ya, kita balik ke domestik itu sepertinya nanti di tanggal 9, karena kita juga melihat ini semuanya udah price in, Mhm. akan ada aksi beli lagi gitu dari investor untuk beberapa saham yang terlihat masih under value. Mhm. Oke, nah ini kalau Mm-mm. ngomongin saham masih under value, jangan di-spill dulu nanti ya Mas Dan, kan itu kayak Iya. paling ditunggu-tunggu sama teman-teman kumparan. Oke, nah sekarang saatnya aku mau bacain buat pertanyaan dari teman kumparan yang udah masuk nih di live chat. Mm-mm. Ini ada dari A. Caca Asti. Nah ini pertanyaannya adalah Mm-mm. akhir-akhir ini banyak emiten yang melakukan buyback saham. Nah kira-kira apa pengaruhnya ke investor dan juga ke pasar modal? Silahkan nih Mas Daniel. Mhm. Nah, melakukan buyback ini kan berarti tergantung dari emitennya gitu ya, tergantung Mhm. dari emitennya apa. Nah, tapi biasanya kalau emiten-emiten yang dibeli itu big caps, kemudian buybacknya juga dalam jumlah besar. Nah, Mhm. dan kemudian belinya di bawah lagi. Nah, itu kita pasti akan ngelihat si Sparks saham ya, ini gitu ya, pasti tiba-tiba melejit. akan mengalami kenaikan. Iya, Mhm. tapi nah pertanyaannya kan kenaikannya ini apakah yang harus dilihat secara teknikal juga, apakah kenaikannya ini ada volumenya gitu. Buybacknya ini sifatnya gimana? Apakah sifatnya itu dipecah gitu ya, atau sifatnya itu langsung dilakukan dalam satu tempo yang jangka pendek. Nah, kalau misalnya dilakukan sifatnya terpecah, berarti harganya akan konsolidasi gitu. Nah, tapi kalau dilakukan dalam tempo yang pendek sekaligus, nah itu biasanya akan cepat naiknya, terus kemudian pasti juga akan ada retracement dalam jangka pendek gitu. Oke, ini berarti secara nggak langsung Mas Daniel bilang Mm-mm. siap tergantung siapa yang beli ya, apakah retail atau big fund Iya, ya. iya. Nah, Kalau big soalnya fund kan biasanya tadi lebih nggak tajam.
Betul, tadi kan nggak diinfokan sahamnya apa gitu. Jadi, tapi secara umum kita bisa ngelihat yang kayak gini-gini secara teknikal aja. Kita lihat volumenya, apakah volume pembelian atau volume buybacknya itu lebih tinggi daripada volume rata-rata yang selama ini terjadi Mhm. gitu. Oke, Jadi dari situ nanti bisa bisa kita ukur. oke, dan biasanya kalau big Mm-mm. player yang beli itu kayaknya sinyalemen positif harganya bakal naik ya. Iya, Oke, karena ini yang perlu diperhatikan. Karena kalau benar yang beli itu adalah big players, itu pasti mhm, keputusan pembeliannya strategik. Something must be betul. happening on that stock gitu. Ini kita Mhm. harus tahu nih di belakangnya ada apa. Biasanya kayak gitu. Ya mungkin retail-retail kayak kita belum tahu ya Mas Daniel ya. Iya, Oke, biasanya ada bisikan-bisikan maut ada di belakang gitu bisikan-bisikan. kan. Beli ini gitu. Oke, ini pertanyaan kedua ada dari Heeh. @unique fotografi. Pertanyaannya adalah Mm-mm. bagaimana dengan saham syariah? Bagaimana prospek di Ya. Lebaran tahun ini dan apakah masih cuan? Nah, saham syariah nih. Nah, ini dia nih, mumpung bulan suci ya, bulan suci Ramadan, ini Mhm. kan saya dari kemarin itu banyak banget memperhatikan emiten-emiten syariah yang sebenarnya menurut saya itu kalau kita lihat ya dari kinerja dan lain sebagainya, itu menurut saya masih undervalue gitu ya, Mhm. secara teknikal mungkin ataupun secara fundamental. Utamanya pada emiten-emiten perbankan syariah gitu. Nah, ini Mhm. tuh sebenarnya masih perlu banyak diperhatikan oleh para teman-teman investor ini. Kenapa? Karena masih banyak ternyata yang undervalue. Mungkin sekarang teman-teman kan teman-teman retail banyak yang ngejar Mhm. emiten-emiten yang volatilitas tinggi gitu ya Mhm. dan Yang lain agak-agak sebagainya. Tapi crispy. jangan lupa, iya, yang agak crispy. Tapi jangan lupa Hmm. untuk hedging atau pecah-pecah portofolionya ke beberapa emiten-emiten yang big caps dan juga syariah gitu ya. Karena kalau saya Mhm. perhatikan banyak sih sebenarnya yang pergerakan harga sahamnya itu Mhm. masih bagus gitu, masih bisa diperhatikan. Nah, untuk tahun 2022 ini dari emiten-emiten perbankan syariah sendiri ataupun emiten-emiten syariah lainnya gitu ya yang mungkin tergolong di dalam indeks Islamic Index gitu ya. Mhm. Itu tuh sebenarnya masih banyak yang bisa diperhatikan gitu, bisa dikoleksi oleh teman-teman. Ini nggak apa-apa nih kita langsung spill emiten-emitennya yang mana nih. Boleh, boleh, boleh. Eh, Oke, ini ada selanjutnya, kalau yang saya perhatikan, kalau ada beberapa yang saya perhatikan itu ada BTPN Syariah, itu ya, ini udah jadi perhatian BTPS ya. perhatian saya dari BTPS dari kurang lebih awal bulan kemarin gitu ya, Mhm. di awal bulan itu sempat Mhm. sentuh titik terendah gitu Mhm. di 3.100-an. Kita Oke. udah sempat call juga Mhm. dari Sukor juga udah sempat call BTPN ini bagus. Dan sekarang setelah dia merilis laporan keuangan itu ternyata memang secara bulanan Mhm. sudah naik di kisaran dari 3.100 ke 3.450 hari ini closingnya. Nah, kita lihat nih sampai bulan depan Mhm. bisa nggak dia ngebreak level kurang lebih di 3.600-an nih yang perlu kita perhatikan. 3.600 untuk BTPN Syariah sendiri ini menjadi resisten kuat gitu. Nah, ada satu lagi Mhm. yang saya suka lihat itu untuk Mhm. emiten perbankan syariah yang menurut saya ini ada di deket-deket support gitu ya. Jadi Mhm. kalau mau nabung jangka panjang itu bagus banget ya. Mhm. Mungkin banyak rekan kita yang udah ngelepas BRI syariah Mhm. gitu ya. Tapi Ya kalau saya karena turunnya ngelihat udah lumayan ya. lumayan, Mhm. soalnya kemarin kalau kita lihat pergerakannya banyak yang melakukan apa ya bergen hunting. Jadi emang Mhm. di bulan April ini ada GoTo yang kemudian IPO. Ini kan tentu akan menarik banyak banget investor gitu ya, melirik saham-saham teknologi lagi gitu. Kemudian ada perbankan digital dan lain sebagainya. Akhirnya yang Bank Syariah Indonesia ini akhirnya banyak yang kemudian tarik investnya di sana kemudian dipindahin gitu ya, Mhm. dipindahin ke emiten-emiten perbankan lainnya. Nah, tapi kalau kita lihat, ini sebenarnya harganya itu udah deket sama supportnya dia gitu. Nah, supportnya dia itu kemarin ada di kisaran 1.400-an ya secara Mhm. year to date itu Mhm. kalau kita bisa lihat
di 1465 itu yang call di harga 1465 itu sekarang udah pada cuan pasti. Mhm, mhm, Tapi ini masih akan lanjut kalau secara teknikal kita bisa mhm. ngelihat ini ada level-level teknis di kisaran 1700 gitu Oke. yang bisa jadi resistennya yang perlu diperhatikan. Oke, berarti kalau aku boleh rangkum, Mm-mm. BTPS kemarin udah sempat sentuh support di sekitar 3.100, Mm-mm. kemudian sekarang ada di level 3.400. Untuk upside taking profitnya adalah di 3.600 sampai 3.800 mungkin ya resisten yang Iya, sebelum-sebelumnya. Oke, soalnya aku juga suka lihat betul. tektokannya BTPS. Terus yang tidak kalah Iya, menarik, itu buat BRIS. invest jangka panjang bagus banget. Iya, iya, karena dia gizi-gizinya juga bagus kan. Terus untuk Mm-mm. BRIS 1465, kemudian untuk target price-nya ada di 1.700. Wah, thank you banget loh Mas Daniel Wiguna. Ini sekali lagi selamat buat Caca Asti dan Unique Fotografi. Kamu tadi udah dijawab pertanyaannya sama Mas Daniel, dan juga masing-masing dari kamu bisa ngedapetin Rp100.000 berupa saldo digital. Nanti bakal dihubungi ya sama teman-teman dari Kumparan. Oke, selanjutnya kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan buat teman-teman jangan lupa yang pengen tanya ke Mas Daniel langsung bisa ngechat di kolom yang ada di bawah ini. Nah, kalau ngomongin dari Sukor Invest sendiri, ini kira-kira melihat sektor saham yang mungkin masih layak begitu ya dikoleksi di momen Lebaran ini, kira-kira apa ya kalau melihat teknikalnya, kira-kira yang mungkin nanti habis Lebaran mau rebound, atau mungkin yang menarik ini biasanya ya kalau untuk Lebaran tuh kan ayam-ayaman ya. Ini nggak tahu kenapa, mungkin aku Iya, boleh spill satu emiten ya, kenapa cepet betul bearish betul. ya? Apakah mungkin karena permintaan Oke, jagungnya susah begitu kan, kayak biasanya yang naik iya. tuh Java, Cepin, terus kayak apa ya, orang belanja RAS gitu kayak. Silahkan nih Mas Daniel Wiguna lebih tahu nih. Iya, 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 siap. Nah, ini kalau kita lihat dari Cepin sendiri, ini kalau kita bisa lihat secara teknikal ya, ini kan Mhm, emang udah bearish banget dan sekarang dia lagi konsolidasi gitu. mhm, Jadi biasanya sih emang ada Cepin, kemudian emiten pakan ternak lainnya gitu ya, mhm. jelang Lebaran itu akan dikoleksi. Nah, itu momentumnya memang ada di beberapa hari yang lalu gitu untuk mengkoleksi. Jadi meanwhile, kemarin kan Mhm, sebenarnya ada kenaikan harga komoditas gitu ya, betul. jagung naik apa dan lain sebagainya naik gitu ya. Tapi kita lihat yang ayam-ayaman ini akhirnya pada turun semua nih, Java, Hmm, Cepin itu terkoreksi. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan makanan makanan pakan ternaknya naik gitu, otomatis mhm, rasio profitabilitas dari mereka itu pasti akan tergerus karena kan harus mhm, beli. Jadi para investor itu berasumsi karena biaya untuk pakannya naik, biaya untuk kemudian pelihara atau operasional ayamnya itu naik. Nah, itu tuh akhirnya akan menggerus profitnya gitu. mhm, mhm. Nah, walaupun harga ayamnya nanti naik gitu, tapi kan kalau kita lihat di pasar Indonesia daya belinya belum bisa menyamai harga yang setinggi itu gitu. Jadi ujung-ujungnya mau nggak mau biaya pakannya naik, harga ayamnya nggak bisa naik gitu, udah kena resisten lagi istilahnya gitu ya. Mhm. Betul, Jadi betul. untungnya jadi berkurang. Nah, Mhm, oke. kalau kita lihat di beberapa hari lanjutannya kan harga pakannya kemudian turun, nah sehingga Mhm, orang mulai melirik lagi nih harga mhm. emiten-emiten yang terkait dengan pakan ternak itu. Oke, Ayam-ayaman kira-kira maksudnya. betul. Oke, kira-kira yang masih layak untuk dikoleksi abis Lebaran begitu. Jadi sambil Lebaran sambil mungkin Mm-mm. bisa lihat-lihat teknikalnya apa aja tuh. Oke. Nah, yang sebenarnya yang kita lihat itu Mhm, yang masih banyak lagging itu emang dari emiten-emiten retail nih yang perlu diperhatikan. Kayak mhm, misalnya dari Sukor sendiri, saya tadi baru diskusi mhm. dengan salah satu analis kita itu saya diinfo bahwa sebenarnya yang masih bagus untuk diperhatikan itu adalah Ramayana ya, Mhm, Ramayana Lestari Rals. Nah, mhm. ini RALS ini kan secara year to date nih ya, kalau kita lihat secara teknikal, karena ini kan Mhm. kita ngomonginnya momentum. Nah, tahun ini Betul. dia sempat sentuh 605, harga tertingginya 780. Nah, tapi ketika dia terkoreksi nih, kalau kita Mhm, lihat mhm, secara bulanan ya, dia mhm, terkoreksi ini, itu tuh terkoreksi di supportnya gitu. Di mhm, area-area support emang 670, 680, 690.
gitu. Nah, ini kalau misalnya diperhatikan oleh rekan-rekan para investor ini sebenarnya jadi level-level yang bagus untuk mengkoleksi RALS lagi gitu. Nah, sama kemarin dari awal bulan saya sempat rekomendasiin untuk ngelihat MPPA gitu karena Oke. MPPA ini kan sudah lama terkoreksi tapi kok kayaknya nggak ada yang perhatiin sahamnya gitu sampai ternyata akhir-akhir bulan ini barulah ada gerakan-gerakan yang mengejutkan gitu. Kenapa? Karena dia itu udah sentuh kemarin itu emang ada di titik terendahnya gitu ya. Ini ada support secara year to date itu dia ada support di 200 tapi ini pas kemarin sentuh di level 238 itu ada pantulan tuh Oke. kurang kurang lebih seperti itu untuk Matahari Putra Prima. Sekarang dia lagi retrace lagi, tapi retrace-nya ini juga ada sebenarnya di level-level area-area support gitu. Jadi kalau mau dikoleksi ini sebenarnya masih cukup bagus. Nah, sama ada satu lagi retail yang bisa kita rekomendasikan itu ada Era Jaya Swasembada yang katanya tahun ini bakal ekspansi lebih gila lagi gitu ya, buka buka gerai lebih banyak lagi di tahun ini. Itu tuh sekarang lagi ada di level support banget di Support tahun banget. ini gitu, di support banget. Itu tuh ada di harga Rp520 per Betul. unit saham. Kalau dilihat secara year Oke. to date ini harga paling rendah nih. lima ratus Oke. 515 lah ya tadi Betul. intraday-nya dia kena. Nah, ini potensinya Mhm. kalau misalnya mau ngejar resisten bisa dilihat ke level 550 dulu baru ke level 600. Oke, Mas, ini menarik sekali nih Mm-mm. ngomongin mengenai Era ya, karena aku sempat ngelihat Era ini Mm-mm. perkembangannya dari seminggu 2 minggu terakhir. Dia kemarin itu memang stabil di 530, kemudian Sparks 580, kemudian Mm-mm. tembus di 600, abis itu udah deh loyo deh. Sampai kemarin kalau nggak salah Iya. 500 tuh sempat tembus di minggu lalu. Nah ini uh, Mm-mm. apakah masih ada potensi untuk naik nanti langsung naik kenceng upside ataukah masih ya mungkin sideways sideways aja Mm-mm. gitu? Nah, kalau kita mau ngelihat sisi itunya, bisa dilihat dari sisi teknikal. Kalau saya lihat dari sisi teknikal, untuk era Jaya sih memang gerakannya dia agak lambat ya. Mhm. Untuk Berarti harus era Jaya sabar ya. sendiri nggak bakal, iya, Heeh, karena ini harus sabar banget emang heeh, untuk dikumpulin. Karena biasanya era Jaya itu dia kayak cyclical gitu. Jadi mhm, biasanya era Jaya itu bakal naiknya itu kenceng kalau misalnya dia lagi mau rilis laporan keuangan. Nah, itu oke. kenceng tuh, pasti naiknya kayak rilis penjualan dan lain sebagainya. Karena kan biasa hasil-hasil daripada rilis laporan keuangannya Era Jaya ini kayak kontrarian gitu. Kita berpikir bahwa wah Era Jaya nih kayaknya pasti rasio profitnya akan menurun nih. Ini kayaknya dia Mhm, merugi di mhm, tahun ini. Ternyata di laporan akhir tahun di 2021 ternyata ada kenaikan mhm. 64%. Nah, inilah yang kemudian bikin orang itu FOMO kemudian langsung HK gitu. DHK gitu. langsung langsung beli. Iya. Nah, jadi kalau mau ngelihat dari sana, ini untuk RJ sendiri kenaikannya nggak bakal sekencang itu karena kalau dilihat dari sisi bid and volume, itu bid Mhm, and volume-nya gemuk-gemuk semua. Ini artinya betul. memang pasti masih dalam masa konsolidasi sih di level-level ini untuk RJ ya. Jadi kalau misalnya Oke. mau mengkolek, koleknya pelan-pelan aja, jangan lupa money manajemennya jangan langsung dibeli di satu level yang sama. Oke, nah kira-kira rilis laporan Mm-mm. keuangan bulan apa ya? Untuk Era Jaya Swasembada sendiri, ini kan kita masih menunggu sebentar. Ini saya lihat langsung datanya. Oke. Ini kita sebenarnya masih menunggu untuk laporan di Q1 2022 gitu ya. Harusnya sih di bulan April ini gitu. Nah, Oke. selambat-lambatnya di Mei baru kita bisa ngelihat seperti apa nih di Q1. Oke, wah ini berarti udah dapat tiga Tapi, contekan nih dari Mas Daniel. Yang pertama tadi iya. ada MPPA, kemudian ada Mm-mm. RALS, kemudian ada Era Jaya. Mungkin juga nanti teman-teman Iya, juga bisa melihat saham-saham consumer lainnya seperti MAPI ya yang untuk segmen middle up. betul. Oke, retail udah, Mm-mm. consumer udah. Ini mau nanya mengenai energi. Tadi kan sempat disinggung ya, Oke, nikel, kemudian CPO, yang meskipun kemarin kita agak-agak ini ya, berita betul. larangan ekspor, tapi saya yakin sih bagaimanapun juga kebutuhan CPO di dunia ini memang sebagian besar dipenuhi oleh CPO dari tanah air. Nah, kira-kira kalau dari sektor energi dan juga transportasi, Mas Daniel bagaimana insight-nya? Kalau dari saya mulai dari energi dulu ya, karena energi ini
paling seru nih Seksi emang ya. di tahun ini. Iya, seksi banget. Dan kemudian ini akan ngaruh ke transportasi karena transportasi kan ini enablernya akhirnya kan energi ini batu bara, nikel dan lain sebagainya ini harus nanti dikirimkan, diekspor lah atau diimpor ke beberapa negara itu menggunakan emiten-emiten perkapalan gitu. Nah, transportasi dikirim dengan emiten-emiten yang terkait dengan kapal-kapalan atau mungkin truk-truk dan lain sebagainya. Nah, untuk energi sendiri itu tuh yang kita perlu perhatikan sebenarnya ini adalah hasil riset dari ekonom senior Sukor Sekuritas. Namanya adalah Mas Mike, kita Ahmad Mikail, kita sebutnya Mas Ahmad Mikail, itu ekonom senior kita di Sukor Sekuritas. Nah, dia itu punya satu riset dan menunjukkan bahwa ini ada satu pertanyaan besar nih di tahun 2022 nih, seberapa tinggi bakal naik dan seberapa inflasi akan terdorong gitu. Nah, jadi berdasarkan riset yang sudah dipublish ini, untuk energi sendiri ini kenaikan harganya masih bisa dibilang belum seberapa. Nanti mau ada lanjut naik lagi, terutama energi-energi atau komoditas-komoditas yang di-ban atau bermasalah dengan Rusia gitu. Kenapa? Karena kan Rusia itu awalnya meminta untuk minyaknya itu atau gasnya itu nanti harus dibeli pakai rubel gitu, bukan lagi pakai dolar. Nah, ini akan mendorong banyak sekali nanti negara-negara yang akan kemudian kalau nggak mau langsung beli rubel itu harus beli pakai emas. Jadi duitnya nanti dikonvert ke emas, dan emas ini barulah dibelikan energi gitu. Eh, Energi seperti beli nikel, beli minyak, batu bara dan lain sebagainya. Nah, ini tuh nanti pasti akan mengganggu pasokan juga gitu, supply dan demand. Harganya nanti bisa aja mengalami kenaikan lagi. Nah, dan ketika kenaikan ini dikonversi ke inflasi gitu, ini tuh juga akan mendorong inflasi dunia gitu ya. Pasti akan ada banyak sekali komoditas-komoditas yang atau negara-negara yang mengalami inflasi karena harga energinya itu naik. Nah, tapi untuk Indonesia sendiri ini tuh sebenarnya jadi hal yang sangat positif karena kan kita banyak ekspor energi gitu ya. Jadi untuk rally harga energi itu kita bisa bilang masih akan berlanjut gitu. Jadi memang saran dari Sukor Sekuritas sendiri itu adalah kalau ada duit lebih dan ada koreksi nih ya, ini duitnya lebih nih, ini pasar sahamnya lagi koreksi, nggak apa-apa dicicil aja sedikit-sedikit gitu yang terkait dengan energi. Gitu. Kalau kemarin kan memang kita lihat emiten-emiten energi di dalam negeri kita itu banyak sekali yang gerakannya volatil. Nah, kenapa seperti itu? Itu artinya sudah mulai banyak yang melirik gitu. Jadi makanya ketika dia koreksi nggak apa-apa cicil aja sedikit. Begitu dia koreksi lagi cicil lagi. Begitu dia koreksi cicil lagi gitu. Nah, tergantung ya ini money manajemennya diatur gitu. Masing-masing orang beda gitu kondisi kantongnya. Nah, tapi saran untuk energi mostly akan seperti itu. Apalagi kita lihat CPO ini nanti CPO ini kan sudah ditahan ya, kita nggak boleh ekspor ya. CPO apapun itu oleh Indonesia nggak boleh diekspor, artinya mungkin akan ada kenaikan jangka pendek. Indonesia juga nggak mungkin akan menahan ekspor CPO-nya dalam jangka waktu panjang, karena ini tuh nanti akan melukai negara kita sendiri. Nanti jumlah minyak goreng CPO dan lain sebagainya akan banyak, itu nanti akan menekan harga pasar. Kalau terlalu rendah juga nggak bagus gitu. Jadi ujung-ujungnya pasti akan dibuka gitu. Proyeksi dari Sukor mungkin sebulan atau maksimal sebulan lebih lah gitu ya. Ini pasti ada kemungkinan akan dibuka lagi gitu untuk keran CPO sendiri. Nah, untuk transportasi ini kan mendapatkan efek gitu ya, spillover efeknya. Kalau kita lihat teman-teman yang belum melihat mungkin ada emiten perkapalan yang udah mulai terbang-terbang gitu ya. Salah Terbang banget. satunya terbang banget gitu ya. Salah satunya ini yang saya perhatiin dari kemarin-kemarin itu ada emiten BSML namanya gitu ya. Ini sih sudah memang sudah overvalue banget. Tapi Oke. di banyak sekali investor-investor retail itu perhatiin emiten ini gitu. Karena kalau kita lihat dari sisi technical sama dari sisi fundamental sendiri BSML ini udah sangat overvalue. Kita lihat dari sisi um, price to earning ratio, habis itu kita bandingkan juga dengan harga bukunya, kita bandingkan juga dengan nilai ekuitasnya, itu tuh udah sangat-sangat overvalue, tapi orang-orang masih yakin gitu uh,
emiten ini masih bisa naik gitu. Nah, kenapa? Karena sentimennya itu ya yang tadi harga komoditas, banyak orang yang butuh komoditas, nanti akan banyak pengusaha-pengusaha komoditas itu yang sewa emiten-emiten kapal. Jadi pendapatannya nanti pasti akan naik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah ini kayaknya obrolan makin seru dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk pengen ditanyain ke Mas Daniel. Oke, pertanyaan ketiga ini dari @YasZZ begitu ya. Bagaimana dengan opsi cut loss? Wah, ini memang cut loss ini bagian dari money management dan juga melatih mentalitas ya. Betul, Nah, betul, ini betul bagaimana banget, dengan betul banget. opsi cut loss untuk lebaran kali ini? Apakah disarankan atau tidak? Mungkin ini nggak ngejelasin juga ya cut loss-nya di emiten sektoral Emiten apa yang ya mana? gitu. Iya. Ya, mungkin dari sisi money management aja, Mas Daniel, silakan. Oke, dari sisi money management, cut loss itu adalah salah satu cara yang bagus banget supaya kita nggak terjebak gitu ya, nggak terjebak di satu emiten yang tergerus semakin dalam. Nah, saya mau ngambil beberapa contoh nih, misalnya di emiten-emiten teknologi misalnya gitu ya, karena kan ini berkaitan dengan money management juga gitu. Kalau memang dananya kecil, ini saran dari saya. Kalau memang dananya kecil gitu ya, jangan kalau bisa sih udah secara teknikal kita udah lihat dia itu bearish, udah patah tren, mau cut loss sebenarnya nggak apa-apa. Nah, berapa persennya itu kembali lagi ke para investor sendiri. Gitu. Kalau saya biasanya itu ngelihat cut loss itu bukan dari berapa persen gitu ya, tapi dari udah berapa banyak nilai uangnya yang saya bisa toleransi untuk saya cut loss gitu. Jadi itu menurut saya satu cara atau satu langkah yang bagus gitu. Nah, beberapa hal terjadi sama rekan-rekan saya yang nggak mau cut loss, itu akhirnya harus nyangkui ya. Nyangkut tapi harus santuy. Harus santuy. Kenapa? Kenapa? Karena mungkin terlalu cinta sama satu emiten gitu ya. Jadi PHP-in. mungkin iya. Jadi gini, mindsetnya itu pengen trading gitu ya. Cumannya ketika udah koreksi nggak berani cut loss. Nah, itu Jadi salah. investor. Gitu. Jadi investor dadakan. Nah, ini sering banget kejadian ya. Ini sering banget kejadian. Nah, cut loss bolehlah cut loss gitu asalkan itu nilainya itu adalah nilai yang bisa dibawa tidur aja gitu. Jadi kalau cut loss nggak sakit hati lah gitu, karena tenang aja tiap hari itu pasti akan ada stock pick, akan ada saham-saham yang pasti bisa naik gitu. Jadi kalau misalnya kita level toleransi cut loss-nya itu bisa diterima, nanti kapitalnya kan bisa kita pindahin ke emiten lain yang terbang gitu. Nah, ini tuh nanti pasti bisa nutupin yang loss di sini gitu. Jadi apa namanya, harus lebih jeli lah gitu ya, ngelihat saham itu dari sisi teknikal mungkin atau fundamental. Tapi kalau untuk cut loss sendiri itu tuh bukan satu stigma yang mengatakan bahwa kalian itu gagal atau lain sebagainya, enggak gitu. Itu adalah salah satu exit strategi yang bagus kok gitu, asalkan di manage gitu nilai kerugiannya berapa. Betul, aku setuju banget. Jadi mungkin contoh nih ya, di level rugi 10-20% kita nggak rela untuk cut loss. Tapi kalau itu mungkin dilakuin ke saham-saham konstruksi, contoh nih ya tahun lalu yang mungkin downtrendnya sampai 60%, 70%, kalau ya Iya, hitung-hitungan betul. money management, better kehilangan minus 20% daripada harus minus 60 sampai Iya. dengan 70%. Iya, Masih itu benar. Itu kejadian sama saya. Sorry, benar tadi singgung masalah emiten konstruksi. Konstruksi itu juga sebenarnya masih lagging ya, jadi bisa diperhatiin sama para investor. Itu untuk konstruksi sendiri pun juga sebenarnya saya sendiri cut loss gitu ya. Begitu dia 10% waktu itu saya langsung cut loss. Jadi ternyata lebih dalam lagi dia koreksinya. Justru saya jadi merasa beruntung gitu kan. Karena kan secara year to date kalau kita lihat itu dia 60% gitu kan ya. Jadi artinya ketika saya cut loss di level negatif 10%, itu saya masih untung lah gitu ya, daripada harus minus 60% menerima kan? kekalahan. Aku di level minus 60% baru dipotong. Sedih banget. Waduh. Ya, tapi dari situ belajar. Nggak apa-apa. Betul. Iya. Tadi kata Mas Daniel juga bahwa memang ini yang menarik dari pasar saham ya, bahwa setiap hari itu kita selalu dapat second chance gitu loh. Meskipun kita mungkin nih ya tahun lalu salah
milih stock pick di sektor konstruksi, udah minus dalam banget, tapi nggak Mm-mm. apa-apa. Duitnya bisa dipindahin ke energi yang lagi manggung. Oke, selanjutnya ada Betul. pertanyaan dari Utami OP6. Ini bagaimana cara kita untuk bersabar pegang saham? Kapan momen yang tepat Mm-mm. untuk profit taking? Kalau profit taking kayaknya nggak pernah salah ya, kan dapat duit. Iya, benar-benar itu benar banget. Jadi ini tuh sebenarnya tergantung dari si invest. Ini apakah dia investor jangka panjang atau dia itu jenisnya yang day traders, scalpers, atau swing trader gitu. Jadi kalau buat saya sendiri, kalau saya mau lagi scalping gitu, itu tuh kalau sudah kena target saya langsung take profit. Habis itu ya udah tutup mata, jangan lihat emiten yang sama. Nah, kemudian kalau saya lagi pengen momentum ya, pakai momentum, lagi pengen scalping gitu, itu saya akan ngelihat contohnya nih ya, contohnya untuk emiten-emiten yang geraknya itu ngelihat laporan keuangan. Nah, itu tuh saya bakal pakai momentumnya, begitu dia rilis laporan keuangan atau bagi dividen, kalau dia bagi dividen, saya akan lepas di tanggal kum dividennya gitu. Jadi biasanya kan pas dia kum dividen tuh lagi tinggi-tingginya udah saya take profit udah selesai gitu. Nah, tapi kalau saya lagi pengen invest, saya tuh akan tunggu sampai dia kena target price dari riset-riset analis yang selama ini sudah keluar gitu. Jadi sebenarnya akun saya tuh nggak cuma satu gitu, akun saya ada beberapa supaya itu tidak mengganggu saya secara psikologis gitu. Jadi tergantung nih kalau misalnya day trading, ya udah begitu cuan mau cuan 3%, 5% gitu di hari itu ya udah langsung take profit aja udah besok cari lagi sama apa gitu. Oke, jadi memang akun portofolionya tergantung dari tujuan investasinya ya, mau investasi dia Iya, sebagai betul. investor, jadi scalper yang Mm-mm. harian, ataupun mungkin jadi swing trader yang mainnya tuh bisa mingguan. Oke, sekali lagi Mm-mm. selamat untuk @iyas dan juga @utami OP6 masing-masing dari kamu. Selain tadi udah dijawab pertanyaannya sama Mas Daniel, kamu juga bisa berhak mendapatkan saldo digital masing-masing Rp100.000. Oke, berhubung tadi udah sedikit disinggung mengenai rilis laporan keuangan, kita tahu kan sektor perbankan khususnya untuk big caps ini pada terbang semua ya. Nah, ini apakah masih layak untuk Iya, betul. dikoleksi ini? Untuk perbankan, Masih. terutama untuk sektor big caps. Iya, kalau untuk big caps memang udah ini potensi untuk kenaikannya makin hari udah makin kecil gitu ya. Karena kan kalau kita lihat untuk big cap sendiri, misalnya seperti BBCA gitu, BBCA udah break 8.000, Udah udah all naik ya. time high-nya ada di 8.250. Berarti potensi yang kita lihat ke depan ini, walaupun FOMC menaikkan suku bunga acuannya, ada kemungkinan ini sudah terpricing untuk emiten-emiten bank big caps-nya gitu. Karena kan memang berita daripada The Fed mau naikin suku bunganya udah keluar ya, isunya udah keluar dari beberapa hari yang lalu, jadi sepertinya ini sudah terprice in untuk bank-bank big caps. Nah, yang menjadi menarik adalah ini bank-bank yang sifatnya digital gitu. Oke. Nah, ini bank-bank yang sifatnya digital malah banyak yang terkoreksi gitu. Nah, kalau dari Sukor sendiri itu ngelihatnya ke emiten seperti BBYB. Nah, BBYB ini itu tuh di beberapa hari belakangan ini itu terkoreksi cukup dalam ya, apalagi di pekan ini dari 1.800 kemudian tadi pagi sempat sentuh di 1.600. Sebenarnya ini sudah break level supportnya di support 1.700. Makanya dari Sukor sendiri ini kita call sebenarnya. Justru di level-level ini bagus untuk dikoleksi. Selain BBYB itu ada Arto gitu ya yang terkait dengan bank-bank digital atau dari Arto sendiri juga kalau kita lihat dari kemarin kan ini Arto udah terkoreksi Betul. cukup dalam gitu ya. Betul. Untuk secara weekly pun dari level 12.000 something mau 13.000 itu sempat sentuh di 11.350 sampai akhirnya hari ini banyak yang call gitu, banyak yang beli karena ini emang udah level-level support. Support Nah, banget. inilah emiten-emiten yang sepertinya akan mengalami dan masih memiliki potensial upside yang lumayan tinggi gitu. Karena kalau kita lihat secara year to date aja, dari Arto level tertingginya 19.000. Oke, kita nggak perlu lihat 19.000-nya, kita lihat target price 15.000, 16.000. Call dari sekarang gitu ya. Dan melihat nanti di tanggal 4 FOMC meeting gitu, kemudian maksud saya The Fed akan menaikkan suku bunga.
ini ada potensi untuk emiten-emiten bank digital ini juga ikut rally gitu. Betul. Oke. Wah, Mm-mm. setuju banget nih. Jadi daripada kita ngejar yang Iya. udah manggung, contohnya Bcaps yang mungkin di minggu lalu dan Mm-mm. juga minggu ini kita lihat BBNI, BMRI, BBCA, BBRI dan teman-temannya ini kan semuanya udah manggung. Mendingan kita lihat yang memang lagi murah-murahnya begitu ya. Kayak tadi bank-bank Mm-mm. digital ya. Betul. Jadi tadi mungkin kalau boleh aku ulang sekali lagi, ada Arto yang memang udah deket support banget, kemudian BBYB, bank masih menarik atau mungkin BBKP? Kalau BANK sendiri, Bang Aladin ini kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya cukup menarik gitu, cuman masih belum kedengeran sentimen apa lagi nih yang Oke, menggerakkan oke, kecuali oke. yang tadi itu. Nah, kalau misalnya mau spekulatif buy Mhm, untuk Bang Aladin mhm. Syariah sendiri itu bisa sifatnya dicicil aja. Oke, Gitu wah karena ini kan ini memang mhm, udah level-level terendah nih ya, level betul, terendah sepanjang tahun loh ini betul Kak, 2010 betul. 2020 dan kemudian untuk BBKP Mhm, sendiri ini dari kemarin kan setelah dia red issue itu pun gimana ya direspon kurang baik begitu ya mhm. oleh pasar malah harganya itu semakin lama semakin nurun nih Oke, secara year to date sendiri ada di 214. Nah, kalau mau spekulatif buy mungkin bisa cicil sedikit-sedikit karena pasti akan ada technical rebound gitu. betul. Nah, untuk BBKP sendiri itu juga kan masih tersangkut permasalahan kepemilikan ya antara Kukmin Kukmin Bank dan Bosowa. dengan dan juga Bosowa. Iya. Oke, wah ini dapat 3 tips ya. Jadi pertama kalau udah manggung banget nggak usah Mm-mm. dikejar. Jadi Bcaps-nya udah manggung banget. Coba lirik bank Mm-mm. digital yang lagi under value banget begitu ya. Dan sekali lagi nggak Betul. cuman yang under value tapi harus yang newsnya ada. Karena bagaimanapun market ini bergerak berdasarkan news ya. Seringkali tergiring berdasarkan opini atau news. Oke, Iya, masih betul. bisa memungkinkan satu pertanyaan lagi atau langsung ke teman-teman? Satu pertanyaan lagi. Wah, ini kalau ngomongin murah ya, Oke. murah tapi nggak murahan. Karena kalau kita ngomongin murahan ini berarti trennya udah bearish ya. Kalau udah trennya bearish, downtrend berarti kita harus minggir. Nah, kalau menurut Mas Daniel nih, kira-kira saham-saham yang masih under value tapi ke depan diperkirakan akan rally atau trennya masih naik tuh apa tuh, Mas? Nah, ini cobalah untuk ngelihat, ini juga kita ngelihat emiten-emiten Mhm, properti masih banyak yang under value gitu ya, mhm, terutama emiten properti yang punya mall. Nah, mhm. Mbak Dewi pasti belakangan mungkin pernah jalan-jalan ke mall kan, lihat tuh sekarang mall rame banget Ih, gitu rame ya. banget betul. Udah mulai selain emiten retailnya yang jalan, sebenarnya Mhm, ini jadi sentimen yang cukup bagus untuk mhm, emiten-emiten yang punya mall. Contohnya mhm, kayak kalau kita suka ngelihat SMRA, ada mhm. Summarecon Agung, Aha, hari ini terapresiasi 2,9%. mhm, Kemudian selain itu kita suka ngelihat Pewon juga, mhm, Pakuwon, mhm, itu tuh juga cukup menarik untuk diperhatikan sebenarnya karena ini ketika Lebaran nanti gitu ya, ketika Lebaran nanti ini libur panjang ini orang kan mhm, pasti karena banyak yang liburan mau mhm, jalan-jalannya kemana gitu ya. Kalau mhm, pulang kampung pun ada di kampungnya ada mall dan lain sebagainya, mhm, ya pasti jalan-jalannya ke sana gitu. mhm. Apalagi di Jakarta. Nah, inilah jadi ini mungkin jadi satu hal yang cukup bagus buat laporan keuangan di kuartal kedua ini gitu. Bisa Iya. menjadi putaran yang cukup bagus bagi emiten-emiten mall dan juga emiten-emiten retail gitu. Bisa ngelihat kalau yang terkait dengan mall misalnya ngelihat Mhm, MAPI, Mitra mhm, Adi Perkasa gitu yang mhm, gerainya banyak banget dan emang dari tahun-tahun pandemi kemarin itu koreksinya mhm. udah cukup dalam, itu mungkin bisa jadi satu perhatian gitu ya untuk para teman-teman investor nih. Karena kalau kita Mhm. lihat ini mapinya sih udah jalan ya dari kemarin. Nah, tapi masih ada potensi untuk kenaikan karena kan kita masih Mhm. mengharapkan di kuartal kedua Oke. ini laporan keuangannya bisa jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Mhm. Oke, berarti clue-nya adalah properti yang ada mall-nya ya. Salah satunya adalah SMRA dan Mm-mm. juga Pewon atau Pakuwon. Oke, ini ada pertanyaan Iya. terakhir dari @aisyah_sakinah12. Buat yang mau mulai invest di saham pakai uang THR, kira-kira saham awal apa yang masih bisa dikoleksi dan juga tips dari Mas Daniel, silahkan. Dapat THR Oke, nih. kalau mau Amin dapat THR ya. Nah, kalau ini menarik nih, kalau mau yang
jangka panjang gitu ya. Kalau mau yang jangka panjang, yang bagus untuk dikoleksi dan Mhm. cukup aman, sebenarnya kita balik lagi ke emiten-emiten yang terkait dengan energi untuk tahun ini. Gitu, untuk tahun ini. Ada koreksi dicicil aja, ada koreksi dicicil aja karena percayalah untuk emiten-emiten energi apalagi yang terkait dengan batu bara, minyak dan gas. Ini kan ketiganya ini sangat berkaitan dengan sanksi Rusia Ukraina gitu. Nah, ini nih yang paling akan terkerek. Jadi kalau misalnya ngelihat contoh seperti kemarin ada emiten-emiten batu bara seperti Doit gitu ya. Mhm. Nah, untuk Doit sendiri ini dia masih ketahan di 545, mau tembus 600 itu belum bisa. Nah, ini level-level Mhm. konsolidasi sebenarnya Mhm. di level-level 500-an yang cukup bagus untuk Mhm. mengoleksi Mhm. gitu. Dan emiten-emiten batu bara lainnya gitu ya Mhm. yang bagus untuk diperhatikan gitu. Ini Mhm. cuma salah satu contoh aja ya, bukan ajakan untuk membeli gitu. Karena kalau kita Mhm. perhatikan itu tuh memang sedang terjadi konsolidasi di emiten itu. Nah, kalau misalnya ngelihat ada beberapa emiten batu bara, minyak atau gas yang gerakannya seperti ini sedang konsolidasi, itu berarti ada yang nampung tuh Mhm. di level-level segitu. Tinggal kita tunggu nanti keluar di bulan akhir Mei atau Juni bagaimana besar dampak daripada sanksi Rusia itu yang suruh negara-negara lain belinya pakai rubel itu terhadap harga-harga komoditas yang Mhm. terkait. Oke, jadi Mm-mm. sektor energi memang diharapkan manggung ya, dan mungkin yang tidak kalah menarik adalah nikel ya, karena makin ke depan kayaknya Iya, untuk vehicle atau kendaraan listrik ini juga demand-nya banyak iya, sekali. electric vehicle, betul. Betul, oke. Betul. Dan juga tadi mengenai batu bara juga disesuaikan dengan portofolio dan juga risk, profile risk ya. Kalau yang pengen agak tenang, pilih Mm-mm. yang Adaro. Kalau yang di tengah-tengah mungkin Doi. Kalau pengen yang agak kenceng tapi volatile ya bisa pilih Indi ya. Tergantung dari kebutuhan masing-masing begitu ya. Oke, sekali Iya. lagi ini udah gak terasa ya 45 menit. Sekali lagi Mas Daniel, thank you banget. Dan selamat untuk @Aisyah Sakinah 12. Kamu berhak mendapatkan saldo digital sejumlah Rp100.000. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan gak terasa udah 45 menit nih. Mas Daniel, thank you banget ya. Mantap. Mungkin terakhir bisa diberikan closing statement atau tips-tips singkat saja, silahkan Mas Daniel. Oke, tips dari saya yang terakhir ini karena menjelang libur Lebaran gitu ya dan juga berkaitan dengan investasi. Kalau bisa nih ya, kalau bisa di tahun 2022 ini sisihkanlah cash untuk investasi entah saham ataupun reksadana gitu ya. Tapi sisihkanlah cash karena memang dari secara makro itu ada potensi untuk negara-negara besar itu resesi. Kita sudah melihat beberapa bulan lalu Amerika ada inverted yield curve yang biasanya itu 8 bulan setelah itu biasa kejadian tuh resesinya. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, kalau bisa masih ada cash lebihnya itu disimpan-simpanlah karena ada potensi ketika resesi global di luar kejadian, moga-moga Indonesia nggak kena. Indonesia mungkin akan kena spillover efeknya aja. Mungkin pasar sahamnya akan koreksi dikit, dan ketika pasar sahamnya itu koreksi, itulah kesempatan yang bagus untuk pakai cashnya diserok bawah di sana gitu. Waduh, ini tipsnya berguna banget. Jadi apa tuh teman-teman di kelas kumparan ini bisa uangnya di ini ya di eman-eman dulu. Jadi pelurunya jangan dihabisin dulu ya. Amit-amit Jangan nih. dihabisin dulu, iya. Nanti kalau terjadi resesi Jangan karena terlalu euforia dulu. betul, betul. Karena biasanya kita sebagai negara emerging market, apapun yang terjadi di global, kita akan terdampak begitu ya. Jadi kalau terjadi mungkin di Mm-mm. market US resesi, kita bisa nyicil nyerok di bawah. Sekali lagi terima kasih banget Mas Daniel Wiguna, Betul. ini insight-nya banyak banget dan semoga nggak kapok sama kita ya. Nggak kapok. Happy banget malah nih bisa sharing-sharing. Thank Mhm. you banget kumparan. Thank you Mbak Dewi. Sehat dan Oke, sukses selalu. oke. Terima kasih Mas Daniel Wiguna waktunya. Sampai jumpa. Baik, teman kumparan, akhirnya kita sampai di penghujung dari acara kelas investasi kumparan kali ini ya. Tapi sekali lagi jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada live flash untuk giveaway di akun ini. Jadi buat kamu, sekali lagi ya, yang mau memenangkan hadiah langsung nonton live-nya nanti ya. Dan juga semoga informasi dan tips-tips yang sudah diberikan dari Mas Daniel Wiguna tadi bermanfaat. Sekali lagi,
Saya Dewi Kumala beserta seluruh teman-teman di sini mohon pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Besok baik-baik mudiknya, semoga sehat selalu, bisa balik lagi ke Jakarta atau ke tempat asal kamu dalam keadaan aman dan juga selamat. Oke deh, kita ketemu lagi di kelas investasi selanjutnya. Sampai jumpa.